Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semua. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih dalam kesempatan hari ini saya akan mempresentasikan terkait mengenai isu yang sangat krusial dalam hukum perdata internasional. Presentasi ini bertujuan sebagai pengganti pelaksanaan ujian akhir semester pada mata kuliah hukum perdata internasional. Presentasi kali ini saya akan mengambil judul tema kepastian hukum hak milik atas tanah bagi pelaku perkawinan campuran yang tidak memiliki perjanjian pemisahan harta. Secara spesifik kita akan membedah bagaimana putusan Versteeg atau putusan tanpa hadirnya tergugat yang mempengaruhi status harta bersama ini. Perkawinan campuran tanpa perjanjian pranikah di Indonesia berakar pada relasi lintas hukum dan budaya antar warga negara Indonesia dan warga negara asing yang kerap menimbulkan persoalan hukum terkait kepemilikan tanah. Perkawinan campuran bukan sekedar penyatuan dua insan, melainkan pertemuan dua kedaulatan hukum. Di satu sisi, Indonesia menganut asas persatuan harta secara otomatis, yaitu termaktub dalam pasal 35 Undang-Undang Perkawinan, kecuali terjadi atau perjanjian tertulis. Di sisi lain, Undang-Undang Pokok Agraria menganut asas nasionalitas yang sangat ketat, di mana hanya warga negara Indonesia yang boleh memiliki hak atau memiliki atas tanah yang ada di Indonesia. Lalu, permasalahan hukum kepemilikan tanah menjadi relevansi karena perkawinan campuran menghadirkan kompleksitas hukum keperdataan dengan implikasi administratif yang mempengaruhi hak atas tanah. Di bawah payung hukum Indonesia, perkawinan campuran menciptakan situasi unik di mana dua rezim hukum saling mengunci, yaitu di mana adanya undang-undang perkawinan yang menganggap bahwa sejak detik akad atau pemberkatan, harta yang diperoleh adalah harta bersama. Lalu di dalam pokok Undang-Undang Pokok Agraria menegaskan bahwa tanah di Indonesia harus bersih dari unsur asing. Dalam perkawinan campuran yang kerap kali tidak memiliki perjanjian pranikah, terjadi dilema antara asas keperdataan tentang harta bersama dan regulasi agraria nasional yang membatasi hak milik terhadap warga negara asing atas tanah. Di satu sisi, hukum keperdataan Indonesia menganut prinsip wadah tunggal, yaitu harta kekayaan yang termaktub dalam pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74. Asas ini berangkat dari nilai filosofis bahwa perkawinan ialah penyatuan seutuhnya, termasuk harta benda, tanpa perjanjian pemisahan, maka harta suami dan istri melebur menjadi satu kesatuan yang tidak dapat terbagi. Namun di sisi lain, pasal 21 ayat 1 Undang-Undang Pokok Agraria menegaskan bahwa hak milik hanya diperuntukkan bagi warga negara Indonesia tunggal. Regulasi agraria kita menerapkan asas nasionalitas yang rigid untuk mencegah tanah Indonesia jatuh ke tangan asing melalui pintu belakang atau perkawinan.
Lalu tujuan kepemilikan tanah dalam pernikahan campuran, di mana yang pertama ada klasifikasi tanah sebagai harta bersama. Berdasarkan hukum perdata Indonesia, tanah yang diperoleh selama pernikahan campuran tanpa perjanjian pisah harta dianggap sebagai harta bersama, meskipun secara administratif hanya tercatat atas nama warga negara Indonesia. Hal ini mencerminkan asas persatuan harta dalam perkawinan, meskipun dalam sertifikat tanah hanya tertera satu nama, yaitu nama istri atau suami. Hukum perdata tunggal Hukum perdata kita tidak melihat secara tunggal berdasarkan pasal 35 Undang-Undang Perkawinan, di mana harta yang diperoleh sejak saat perkawinan dilangsungkan demi hukum menjadi harta bersama. Hal ini menciptakan situasi yang sangat kompleks. Lalu bagaimana pengaruh administratif agraria? Secara administratif, di kantor pertanahan, tanah tersebut tampak seolah-olah milik penuh warga negara Indonesia tunggal karena hanya nama tersebut yang tercantum. Namun, secara substansial, di mata hukum perdata, terdapat bayang-bayang hak pasangan warga negara asing di dalam sertifikat tersebut. Pasangan warga negara asing secara otomatis memiliki hak separuh atas nilai tanah tersebut sebagai bagian dari harta bersama. Namun kendati tanah secara keperdataan menjadi harta bersama, hukum agraria di Indonesia hanya mengakui warga negara Indonesia sebagai subjek pemilik tanah. Warga negara asing tidak diperbolehkan memiliki hak milik atas tanah, menciptakan ketidaksesuaian antara hukum agraria dan hukum keluarga. Lalu implikasi ketiadaan perjanjian pranikah. Ketidaksinkronan ini berujung pada kontradiksi yuridis yang sangat tajam. Hukum keluarga sebagai magnet bekerja dengan menarik seluruh perolehan aset ke tengah atau harta bersama tanpa memedulikan kewarganegaraannya sebagai subjek. Hukum agraria sebagai filter, di mana hukum agraria ini bekerja dengan menyaring secara ketat siapa yang boleh menyentuh tanah Indonesia. Begitu filter ini mendeteksi adanya porsi kepemilikan warga negara asing, meskipun bersama dalam harta bersama, maka hak milik tersebut dianggap gugur demi hukum. Hal ini akibat dari ketidaksesuaian ini muncul situasi di mana warga negara Indonesia seolah-olah tersandra oleh status perkawinan sendiri, meskipun secara fisik dan administratif ia adalah pengelola tanah tersebut, namun secara legal formal hak atas tanahnya berada dalam kondisi cacat material. Negara memandang bahwa membiarkan tanah tersebut tetap berstatus hak milik tanpa adanya perjanjian pemisahan harta sama saja dengan membiarkan kedaulatan agraria ditembus oleh pihak asing melalui perkawinan campuran tanpa perjanjian pranikah. Hal ini seringkali masuk dalam daftar pengawasan hukum karena adanya risiko peralihan hak secara otomatis kepada negara jika dalam jangka waktu setahun tidak dilakukan penyesuaian status. Misalnya, diturunkan menjadi hak pakai. Tidak sesuai ini bukan sekedar perbedaan pasal, melainkan benturan nilai antara perlindungan unit terkecil masyarakat atau keluarga dengan perlindungan kedaulatan wilayah negara.
Pendekatan yudisial dalam kasus kepemilikan tanah. Pertimbangan hukum dalam putusan perstek. Putusan perstek seringkali hanya didasarkan pada bukti administratif seperti nama yang tercantum dalam sertifikat tanah. Namun pengadilan seharusnya mempertimbangkan substansi hukum kekayaan perkawinan, terutama dalam konteks keberadaan harta bersama. Dalam beberapa kasus proses perstek melanggar prinsip hak untuk didengarkan, di mana pihak tergugat atau warga negara asing tidak memiliki kesempatan untuk memberikan bukti atau sanggahan. Hakim harus lebih berhati-hati dalam membuat sebuah keputusan untuk menjaga keadilan, di mana dalam prinsip pentingnya kehati-hatian yudisial, hakim perlu membatasi diri pada petitum yang disertai bukti dan fakta hukum yang valid, serta harus mengintegrasikan analisis menyeluruh terhadap hubungan kekayaan lintas kewarganegaraan untuk menghindari bias administratif. Lalu pendekatan hukum. Yang pertama analisis terhadap hukum perkawinan campuran. Studi terhadap pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan untuk mengidentifikasi aturan terkait hak kepemilikan tanah dalam perkawinan campuran. Dalam definisi yuridis, pasal ini secara eksplisit mendefinisikan perkawinan campuran sebagai pernikahan antara dua orang yang tunduk pada hukum yang berbeda karena perbedaan kewarganegaraan, di mana salah satu pihak adalah warga negara Indonesia. Lalu kebijakan agraria terkait warga asing, evaluasi terhadap Undang-Undang Pokok Agraria dan peraturan pelaksanaannya untuk menentukan bagaimana warga negara asing diperlakukan dalam konteks kepemilikan tanah. Evaluasi terhadap Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 dan peraturan pelaksanaannya menunjukkan bahwa perlakuan terhadap warga negara asing dalam kepemilikan tanah didasarkan pada prinsip diskriminasi positif. Demi melindungi kedaulatan nasional, berdasarkan pasal 21 Undang-Undang Pokok Agraria, warga negara asing secara absolut dilarang memiliki tanah dengan status hak milik. Hak ini bersifat eksklusif bagi warga negara Indonesia sebagai perwujudan kedaulatan bangsa, di mana warga negara asing hanya diperbolehkan memiliki tanah dengan status hak pakai atau hak sewa yang terdapat dalam pasal 42 yang memiliki durasi waktu tertentu dan fungsi terbatas. Melalui pasal 21 ayat 3, jika seorang warga negara asing memperoleh hak milik, misalnya melalui perwarisan atau percampuran harta dalam perkawinan, maka dalam waktu 1 tahun hak tersebut harus dilepaskan atau dialihkan kepada pihak yang tidak memenuhi syarat. Jika tidak, maka hak tersebut hapus dan tanahnya jatuh kepada negara. Lalu prinsip keadilan perdata. Pendalaman prinsip communio bonorum atau persatuan harta sebagai fondasi dalam menentukan status kepemilikan atas tanah dalam perkawinan campuran. Prinsip communio bonorum adalah alasan mengapa negara menganggap warga negara asing turut memiliki tanah. Tanah tersebut meskipun namanya tidak ada di sertifikat, tanpa memutus prinsip ini melalui perjanjian pemisahan harta. Hak milik atas tanah akan selalu dianggap melanggar hukum agraria nasional karena adanya unsur kepemilikan asing yang menyatu.
Lalu pendekatan konseptual dan studi kasus. Kajian teori hukum kekayaan, di mana doktrin hukum kekayaan untuk menjelaskan status harta bersama dalam perkawinan tanpa perjanjian pisah harta secara doktrinal. Ketiadaan perjanjian pisah harta mengubah kedudukan warga negara Indonesia dari pemilik tunggal yang berdaulat menjadi pemegang hak bersama yang terjebak dalam keterbatasan hukum pasangannya. Inilah alasan mengapa secara hukum kekayaan pemisahan harta melalui perjanjian menjadi satu-satunya cara untuk mengembalikan kedaulatan hak milik WNI tersebut. Kemudian analisis putusan Fostek. Studi putusan nomor 358 garing PDT titik G garing PA DPA DPS sebagai contoh spesifik implementasi hukum dan tantangan pada kasus sengketa tanah dalam perkawinan campuran. Studi terhadap putusan tersebut memberikan gambaran nyata mengenai bagaimana benturan antara hukum keluarga atau perdata dan hukum agraria terjadi di lapangan. Kasus ini sering menjadi rujukan karena menyoroti dilema WNI dalam mempertahankan hak atas tanah. Putusan ini mempertegas bahwa di Indonesia prinsip nasionalitas dalam Undang-Undang Pokok Agraria seringkali mengalahkan prinsip harta bersama dalam Undang-Undang Perkawinan demi menjaga kedaulatan tanah. Kasus ini menjadi bukti kuat mengapa perjanjian pemisahan harta baik pranikah maupun pasca nikah sesuai dengan putusan MK 69 tahun 2015 merupakan instrumen perlindungan wajib bagi WNI dalam perkawinan campuran agar hak milik atas tanahnya tetap terlindungi secara legal dan formal. Konflik hukum perdata dan agraria. Dalam perkawinan campuran, prinsip keperdataan yang menganggap harta selama perkawinan sebagai milik sering sekali bertentangan dengan larangan agraria terhadap kepemilikan tanah oleh WNA di Indonesia. Kemudian, meski tanah diperoleh selama perkawinan dan dianggap harta bersama, pengadministrasian tanah atas nama WNI menciptakan dilema hukum yang sulit dipecahkan. Lalu bagaimana praktik pemisahan harta? Dalam praktik hukum, perjanjian pemisahan harta sangat penting untuk menghindari percampuran hak kepemilikan, memungkinkan WNI tetap memperoleh hak milik atas tanah tanpa melanggar hukum agraria. Kemudian pertimbangan untuk putusan Perstek, di mana tanggung jawab hakim. Hakim harus mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam memutus secara Perstek untuk memastikan keseimbangan antara bukti administratif dan kedudukan hukum kekayaan lintas kewarganegaraan. Hak untuk didengar. Hakim harus mempertimbangkan kemungkinan pelibatan lebih lanjut dari pihak yang tergugat, terutama dalam kasus yang melibatkan ketiadaan salah satu pihak, yaitu warga negara asing khususnya. Prinsip kesetaraan hukum. Dalam putusan Perstek, hakim tidak boleh hanya mengandalkan bukti administrasi seperti sertifikat tanah, tetapi juga harus menganalisa substansi hubungan hukum antar bersama, substansi hubungan hukum harta bersama berdasarkan asas keadilan. Lalu kesimpulan yang dapat diambil dari pemaparan materi kali ini ialah pentingnya kehati-hatian dalam putusan hukum, di mana hakim harus berhati-hati dalam membuat sebuah keputusan, atau hakim harus membuat keputusan yang berkaitan dengan sengketa harta dalam perkawinan campuran tanpa perjanjian pranikah, terutama dalam kasus Perstek untuk memastikan keputusan yang adil
dan berlandaskan hukum yang substantif. Harmonisasi prinsip hukum. Praktik hukum harus mampu menciptakan harmoni antara asas formil administrasi agraria dan prinsip keadilan dalam hukum keluarga. Memastikan bahwa hak atas tanah diatur sesuai dengan prinsip keperdataan dalam konteks pranikah, dalam konteks pernikahan campuran. Lalu penguatan dokumentasi. Lembaga terkait seperti Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil serta Badan Pertanahan Nasional harus memastikan bahwa status perkawinan campuran tercatat secara lengkap dalam setiap transaksi tanah, sehingga pengakuan hukum terhadap harta bersama dalam perkawinan campuran lebih jelas dan tegas. Lalu edukasi terhadap para pihak terkait, di mana adanya peningkatan kesadaran hukum bagi pasangan suami dan istri dalam perkawinan campuran tanpa perjanjian pisah harta sangat diperlukan, terutama terkait implikasi hukum atas hak milik yang mungkin terjadi. Kemudian rekomendasi teknis hukum terjadi, em, di mana Mahkamah Agung diharapkan membuat pedoman teknis yang spesifik bagi hakim dalam menangani sengketa harta dalam perkawinan campuran, yang bisa menjadi acuan penting dalam kasus yang menyerupai. Lalu apa rekomendasi yang dapat ditawarkan atau disajikan? Pencatatan simultan oleh lembaga resmi. Disarankan agar Disdukcapil bekerja sama dengan institusi pertanahan untuk mencatat secara terpadu harta yang diperoleh dalam perkawinan campuran, memastikan transparansi dan legalitas administrasi. Kemudian semua transaksi tanah terkait pasangan perkawinan campuran harus menyertakan dokumen perkawinan yang sah agar pengalihan hak kepemilikan dapat diverifikasi dengan akurat. Hal ini merupakan suatu keabsahan hukum atas dokumen pernikahan. Lalu sistem perekaman digital, pencatatan harta perlu dilakukan dengan teknologi sistem informasi terkini untuk memudahkan akses melacak aset dan menghindari sengketa akibat data yang tidak akurat. Kemudian pedoman peradilan yang lebih baik. Mahkamah Agung diharapkan menerbitkan buku pedoman teknis yang menggarisbawahi pendekatan kehati-hatian dalam menangani sengketa properti campuran, terutama bila perkara melibatkan putusan first take. Jadi dalam hal ini Mahkamah Agung wajib untuk menerbitkan panduan. Keseimbangan aspek formil dan substansial hakim perlu dipandu untuk tidak hanya mengutamakan data administratif, tetapi juga mempertimbangkan implikasi hukum substantif atas harta bersama. Pelatihan profesional kehakiman diberikan pelatihan khusus untuk para hakim mengenai struktur hukum perkawinan campuran, sehingga proses pengadilan bersifat adil untuk semua pihak, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing. Demikian pemaparan presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.